Kembali lagi di Midnight Live. Seperti biasa kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia. Berita tersebut kami rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, bisnis hampers atau parsel lebaran di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami peningkatan permintaan yang signifikan. Sejak awal Ramadan, para pengrajin parsel mulai kebanjiran pesanan dari masyarakat yang ingin mengirimkan bingkisan kepada keluarga, kerabat, maupun rekan kerja sebagai bentuk silaturahmi. Salah satu usaha parsel di Jalan Muhammad Yamin, Manding, terlihat sibuk setiap hari dengan para karyawan yang mengemas berbagai paket berisi kue kering, sirup, snack, dan beragam makanan ringan lainnya. Dalam sehari, pengrajin mampu memproduksi sekitar 50 hingga 100 paket parsel dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung isi paket yang dipilih konsumen. Penjualan parsel dilakukan baik secara langsung di toko maupun secara online melalui media sosial, dengan pembeli yang tidak hanya berasal dari Polewali Mandar, tetapi juga dari daerah lain, seperti Kabupaten Majene. Salah satu konsumen, Naim Irmayani, mengaku memilih membeli parsel yang sudah jadi karena lebih praktis dan memiliki banyak pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, pengrajin parsel Ica Busman mengatakan usaha tersebut telah dijalankannya selama lebih dari 10 tahun dan setiap Ramadan selalu mengalami lonjakan pesanan. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, ia bahkan menambah jumlah karyawan serta memberlakukan lembur hingga malam hari. Jika pada hari biasa produksi hanya sekitar 10 paket per hari, pada momen Ramadan dan menjelang Lebaran, jumlahnya dapat mencapai 50 hingga 100 paket setiap hari. Kondisi ini membawa berkah bagi para pengrajin karena omset usaha meningkat hingga lebih dari 200% dan mampu menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah selama musim Ramadan dan Idul Fitri. Warga di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memeriahkan bulan suci Ramadan dengan menghiasi kampung mereka menggunakan lampu hias berwarna-warni. Lampu-lampu tersebut dipasang di sepanjang jalan utama hingga gang-gang kecil sehingga suasana kampung tampak terang dan meriah pada malam hari. Pemasangan lampu hias dilakukan secara swadaya oleh warga dari beberapa desa seperti Bala, Pambusuang, Sabang Subik, hingga Galung Tuluk. Tidak hanya jalan, rumah warga serta masjid juga dihiasi dengan berbagai bentuk lampu hias yang kreatif. Mulai dari bentuk masjid, lafaz Al-Quran, tulisan Ramadan, hingga berbagai ornamen lainnya yang menambah semarak suasana malam selama bulan Ramadan. Salah satu warga Pambusuang, Urwa, mengatakan pemasangan lampu hias ini merupakan inisiatif masyarakat tanpa adanya imbauan dari pemerintah setempat. Warga ingin menghadirkan suasana Ramadan yang lebih hidup sekaligus memiliki makna filosofis, yaitu cahaya yang diharapkan dapat menerangi kehidupan umat muslim selama menjalankan ibadah di bulan suci. Lampu hias tersebut rencananya akan dipasang selama 1 bulan penuh hingga Ramadan berakhir. Selain memperindah kampung, warga juga berharap suasana tersebut dapat menarik masyarakat untuk berkunjung, terutama setelah sholat tarawih, sehingga kampung mereka bisa menjadi salah satu tujuan wisata religi selama bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan menjadi momen yang tepat bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di Masjid Agung Demak, Demak, Jawa Tengah, ratusan santri lansia dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti program pesantren Ramadan yang digelar di Masjid Peninggalan Wali Songo tersebut. Setiap sore setelah sholat asar, para santri yang didominasi lansia tampak khusyuk mengikuti pengajian di serambi masjid sambil menyimak materi yang disampaikan oleh kiai.
Masjid yang memiliki nilai sejarah dan religius tinggi ini sejak lama dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam sekaligus pusat pendidikan, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan di Kabupaten Demak. Memasuki bulan Ramadan, masjid ini semakin ramai dikunjungi jamaah dan peziarah yang ingin beribadah sekaligus memperdalam ilmu agama. Program pesantren lansia yang diikuti peserta berusia 56 tahun ke atas ini menjadi sarana bagi para lansia untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif selama Ramadan. Para peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari Sumatera dan Kalimantan, demi menjalani ibadah dengan lebih khusyuk. Selain mendapatkan pengajaran agama, para santri juga memperoleh fasilitas tempat tinggal sementara, serta pendampingan selama kegiatan berlangsung tanpa dipungut biaya. Saat ini tercatat sebanyak 135 santri lansia mengikuti kegiatan tersebut, yang diharapkan dapat memperkuat keimanan sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi para lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, terdapat sebuah masjid bersejarah yang menjadi simbol syiar Islam di Tanah Jawa dan telah berdiri hampir 2 abad. Masjid Mujahidin yang berada di Dukuh Bulu, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan ini dibangun pada tahun 1829 bertepatan dengan masa Perang Diponegoro saat Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Masjid yang berdiri di atas lahan sekitar 750 meter persegi ini didirikan oleh salah satu pengikut Diponegoro, yaitu Kyai Haji Muhammad Syafi'i, yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sragen pada masa itu. Hingga kini, bangunan masjid yang berusia sekitar 197 tahun tersebut masih kokoh berdiri, terawat dengan baik, serta tetap digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas ibadah. Memasuki bagian dalam masjid, nuansa sejarah langsung terasa melalui arsitektur bercorak Mataram Islam dan sejumlah peninggalan yang masih terjaga keasliannya. Di dalam masjid terdapat 4 pilar penyangga utama yang menjulang tinggi. 3 di antaranya masih asli, sementara 1 pilar telah diganti. Selain itu, mimbar khotbah berwarna hijau yang telah berusia ratusan tahun masih digunakan untuk khotbah sholat Jumat. Berbagai peninggalan lain seperti beduk dari kulit sapi, pintu serta jendela kayu asli juga masih terawat dengan baik. Di bagian belakang masjid juga terdapat makam keluarga pendiri masjid, yaitu Kyai Haji Syafi'i, yang hingga kini masih sering diziarahi masyarakat, terutama pada bulan Suro dalam kalender Jawa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan warga membadati lokasi penukaran uang pecahan baru yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, kantor perwakilan Purwokerto di Gor Satria Purwokerto. Warga rela mengantri sejak pagi untuk menukarkan uang mereka menjadi pecahan yang lebih kecil yang nantinya akan dibagikan sebagai THR kepada keluarga saat Lebaran. Para penukar uang tidak hanya berasal dari Purwokerto, tetapi juga dari sejumlah daerah di sekitarnya. Sebelum melakukan penukaran, warga yang datang terlebih dahulu harus mendaftar secara online dan diverifikasi datanya oleh petugas agar sesuai dengan data yang sudah tercatat dalam sistem. Di lokasi penukaran disediakan 7 mobil kas untuk melayani sekitar 1.000 warga yang telah terdaftar. Warga menukarkan uang pecahan besar seperti Rp50.000 hingga Rp100.000 menjadi pecahan lebih kecil, mulai dari Rp20.000 hingga Rp1.000. Nilai uang yang ditukarkan pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Bank Indonesia menyiapkan uang pecahan baru sebesar Rp3,5 triliun yang jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Demi menjaga keamanan serta kenyamanan selama proses penukaran berlangsung, petugas juga menurunkan pengamanan dari personel BRIMOB bersenjata laras panjang.
Ratusan warga memadati alun-alun 1 Jepara untuk menyaksikan pertunjukan barongsai yang digelar dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Atraksi barongsai dan naga liong yang menampilkan gerakan akrobatik berhasil menarik perhatian masyarakat yang sedang menghabiskan waktu ngabuburit mereka menjelang berbuka puasa. Sebelum tampil di alun-alun, 2 barongsai dan 1 naga liong terlebih dahulu diarak dari pendopo R.A. Kartini, melintasi alun-alun dan berakhir di Klenteng Jepara. Sepanjang perjalanan arak-arakan, warga tampak antusias menyaksikan serta mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Selain menjadi bagian dari perayaan Imlek, pertunjukan barongsai ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai hiburan saat ngabuburit. Terlebih di sekitar lokasi terdapat puluhan stan UMKM Ramadan yang menjual berbagai takjil. Warga berharap kegiatan semacam ini dapat terus digelar secara rutin untuk menambah hiburan sekaligus meramaikan suasana kota. Pertunjukan tersebut juga dinilai menjadi simbol toleransi antar umat beragama, di mana masyarakat Tionghoa merayakan Imlek, sementara umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap Jepara dapat terus menjaga kebersamaan dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Ukir. Saat bulan Ramadan, berbagai kuliner khas Aceh menjadi buruan masyarakat untuk menu berbuka puasa. Salah satu yang paling dinikmati adalah sambai oyen pegaga atau lambai daun pegaga yang banyak dijual di pasar takjil di Kota Banda Aceh. Menjelang waktu berbuka, lapak-lapak penjual takjil mulai dipadati pembeli yang mencari hidangan tradisional tersebut. Sambai oyen pegaga merupakan kuliner khas Aceh yang dibuat dari bahan utama daun pegaga serta puluhan jenis dedaunan lain yang diiris sangat halus. Kemudian dicampur dengan kelapa gongseng, bawang merah, cabai rawit, serta berbagai rempah lainnya sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Perpaduan bahan tersebut menciptakan sensasi rasa segar, pedas, dan gurih yang unik di lidah. Salah seorang penjual di pasar takjil Jalan Garuda Banda Aceh, Nursiah, mengaku dalam sehari mampu menjual hingga 100 porsi sambai oyen pegaga dengan harga sekitar Rp10.000 per porsi. Selain rasanya yang khas, daun pegaga juga dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti membantu meningkatkan konsentrasi, mempertajam daya ingat, serta membantu mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Tidak heran jika kuliner tradisional ini masih tetap digemari masyarakat dan menjadi salah satu menu favorit saat berbuka puasa di Aceh. Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026 selama 2 pekan, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam operasi ini, lebih dari 6.800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan berbagai instansi terkait akan dikerahkan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi kemanusiaan ini mengusung tagline Mudik Aman, Keluarga Bahagia yang ditetapkan oleh Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk komitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Aparat juga menyiapkan sedikitnya 101 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, hingga pos pantau di sejumlah titik yang diprediksi mengalami lonjakan kendaraan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komarudin, menyebut puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 16 hingga 18 Maret 2026. Masyarakat diimbau memastikan kondisi kesehatan serta kelayakan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, sekaligus merencanakan waktu keberangkatan agar tidak bersamaan dengan puncak arus mudik maupun arus balik. Pemudik khususnya pengguna sepeda motor juga diingatkan agar tidak membawa barang berlebihan atau overload, karena berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis maupun layanan angkutan motor menggunakan kereta api untuk perjalanan yang lebih aman. Polda Metro Jaya juga menyiapkan patroli di kawasan permukiman bagi warga yang meninggalkan rumah saat mudik
serta mengimbau masyarakat memastikan keamanan rumah seperti listrik dan gas sebelum berangkat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.